Minasan, ohayo gozaimasu. Balik lagi di channel Tatakai 45. Tatakai Yonggo ya dalam bahasa Jepang. Oke, kita lanjut di bab 3. Ini Yonggo 1 ya. Cuman ini khusus untuk angka ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, angka dalam bahasa Jepang itu dari 1 sampai 10 itu adalah dari 0 ya. 0 atau re ya. Tapi orang seringnya bilang 0, jadi 0 aja nggak apa-apa. 0, ichi, ni, sang, sang 3 ya. Yong atau shi itu 4. Orang seringnya bilang yong ya. Terus habis itu go 5, roku 6, nana atau shichi itu 7, hachi 8, kyu atau ku itu 9. Orang sering bilangnya kyu ya. Kalau 7 ini orang sering bilangnya ya kadang nana sih, kadang juga shichi. Ini 50-50 lah. Terus habis itu ju 10 ya. Oke, kita lanjut ke angka berikutnya. Berikutnya adalah 11 sampai 20 ya. Nah, di angka 11 ini bilangnya adalah ju-ichi. Kita tahu tadi 10 itu adalah ju. Berarti cara pembacaan dalam bahasa Jepang adalah 10 plus 1 sama dengan 11. Ju plus ichi. Makanya 11 itu ju-ichi. Gitu ya. Lalu lanjut lagi sama dengan 11 juga. 12 berarti 10 plus 2. Juni. 13 Jusang. 14 Juyong atau Jushi. 15 Jugo. 16 Juroku. 17 Junana atau Jushichi ya. 18 Juhachi. 19 Jukyu atau Juku. Bisa. Yang sering Jukyu ya, tapi Q. Ini ya, Q. 20 Niju. Sorry. Jadi 20 ini kenapa niju? Karena dia 2 plus 10 gitu ya logikanya. Jadi niju. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk puluhan-puluhan ya. Jadi ada 10 itu ju, 20 itu niju, dari 2 plus 10 ya cara bacanya. Terus habis itu sanju, 30, yong atau shiju. Yongju yang sering ya, shiju saya hampir nggak pernah dengar. Goju, 50, rokuju, 60, nanaju, 70, hachiju, 80, kyuju, 90, yaku, 100. Yaku beda ya, yaku 100, bukan juju. Kan kalau pakai logika di atas kan ini kan 9 plus 10 sama dengan 90 ya kan, kyuju. Tapi ini bukan 10 plus 10 jadi juju. 100 bukan ya, tapi 100 itu yaku gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau menyebutkan 11 berarti ya tinggal 10 ditambah 1 ya. Berarti ju-ichi. Kalau kita mau menyebutkan 21, ya berarti tinggal 20 ditambah 1. Berarti niju ichi gitu ya. Dan seterusnya ini semua sama ya. Bisa kita lihat seperti tabel berikut ini ya. Jadi bisa kita lihat di sini kalau misalnya 11 berarti ya 10 ditambah 1. Berarti jadi 11 gitu ya. Kalau 12, 10 sama 2. Berarti jadi Juni gitu ya. Sorry, bukan ditambah ya, tapi 10 sama 2, 10 sama 3 gitu ya. Berikut juga yang bawah-bawah sama juga. 95 berarti 90 sama 5. Jadinya Kyujugo gitu ya cara bacanya. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah puluhan, kita lanjut ke ratusan ya. Jadi 100 tadi kita udah tahu hyaku. Berarti kalau 200 ya gampang ya, tinggal 2 sama 100. Berarti niyaku gitu ya. Logikanya gampang banget. Cuma di angka ratusan ini ada yang perlu diperhatikan bahwasanya
300 itu sambiaku ya, sambiaku. Terus 600 itu ropyaku. Terus 800 itu hapyaku. Jadi bukan hiaku ya, tapi ada biaku, ada piaku, ada piaku lagi. Jadi untuk angka ratusan perlu diperhatikan untuk 300, 600, 800 ya. Jadi kalau misalnya angka ratusan ini ada misalnya 301 ya, berarti ini bilangnya adalah sambiaku ichi, gitu ya. Jadi khusus 300, 600, 800 itu berbeda ya pengucapannya, bukan hiaku. Oke? Kita lanjut lagi ke ribuan ya. Nah, di sini ada ribuan. Jadi angka ribuan itu kalau 1000 dalam bahasa Jepang itu dibilangnya seng ya, seng. Kalau misalnya 2000 berarti niseng gitu ya, karena kan 2 sama 1000 berarti kan niseng gitu ya, niseng. 3000, 3000 ini khusus ya. Jadi 3000 ini harus diperhatikan, 3000 ini sanzeng. 4000 yongseng, 5000 goseng, 6000 rokuseng, 7000 nanaseng, 8000 itu haseng ya, khusus ya. Terus 9000 itu kyuseng. Nah, 10.000 ini beda ya. 10.000 itu bukan juseng, tapi 10.000 itu ichimang ya. Oke. Kita lanjut lagi ke angka puluhan ribu ya. Jadi, untuk angka puluhan ribu dan di atasnya, itu penyebutannya agak beda ya. Jadi, kalau untuk angka 1000 tadi kan seng. Untuk 10.000 itu ichimang ya. Untuk 100.000 itu jumang. Jadi kalau untuk 100.000 ini, kenapa dia disebut jumang? Itu cara penghitungannya kayak gini ya. Kita hitung dari nominal 4 digit di belakang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 digit itu pastikan kita gini ya, kita sendirikan 4 digit ini bisa langsung kita bilang sebagai mang. Terus angka di depannya itu kan 10, berarti 10 itu ju ya kan? Ju. Makanya ini dibacanya jumang gitu ya. Sama juga dengan hyakumang. Hyakumang ini itu kita hitung angka belakangnya 4 digit angka di belakang ini kita bilangnya mang ya. Terus angka di depannya itu kan hyaku. Makanya ini disebut dengan hyakumang gitu ya. Sorry ini saya tulis itu aja lah. Saya tulis romaji ya biar gampang ya. Hyakumang. Gitu ya. Oke. Terus habis itu setelah melewati jutaan, itu kan ada puluhan juta. Nah, puluhan juta itu jadi isengmang ya kalau untuk 10 juta. Karena kan kita tadi hitung dari belakang gini kan ya. 1, 2, 3, 4. Ini mang. Terus habis itu 1000 itu kan seng ya. Jadi bukan sengmang tapi isengmang gitu ya. Lalu untuk ratusan juta itu udah beda lagi ya, kita udah nggak nyebut-nyebut lagi mang, tapi untuk ratusan juta kita itu pakainya oku ya. Jadi untuk 100 juta itu ichioku ya. Nanti kalau untuk 200 juta berarti nioku. 300 juta sangoku dan seterusnya. Kalau untuk 1000 juta alias berapa? 1 M ya, 1 miliar. Itu bilangnya berarti juoku ya. Karena kan kalau ratusan itu kan sampai sini. Ini dibacanya oku. Sorry, di atas aja ya, biar nggak bingung. Ini kan dibacanya oku. Makanya ini disebutnya juoku gitu ya. Juoku itu 1 miliar. Nah, untuk 10 miliar berarti kita bilangnya yaku oku ya. Karena kita penggal di sini ya.
Ini kan disebutnya oku, ini yaku, gitu ya. Terus untuk 100 miliar, Masya Allah, 100 miliar yen, wah kita bisa kemana pun ini ya, bisa melakukan macam-macam hal ini. Iseng oku ini untuk 100 miliar, itu berarti kan kita penggalnya itu kan di sini ya. Ini oku, terus habis itu ini seng ya. Iseng karena 1 ya, karena 1000. Iseng oku. Nah, untuk 1000 miliar alias 1 triliun, Masya Allah. Sampai susah saya nyebutinnya karena wah nominal yang fantastis ini semoga kita punya 1 triliun rupiah aja nggak apa-apa. Kalau 1 triliun yen, wah gokil kita bangun kecamatan sendiri ya. Oke, itu adalah Ico ya. Ico. Wah, gokil ini 1 triliun men. Ico ya. Angka gokil ini kalau kita punya 1 triliun, wah mantap lah. Oke, saya lanjutkan lagi ke untuk bilangan pecahan ya. Jadi angka untuk bilangan pecahan itu biasanya minasang itu sering nggak tahu ya. Bahkan yang di sini kadang itu untuk awal-awal orang yang datang di sini tuh belum bisa nyebutkan pecahan gitu ya. Jadi untuk nyebutkan pecahan itu gampang banget. Misalnya setengah, 1/2. Itu cara nyebutkannya gampang banget. Itu adalah ni, bung, no, ichi gitu ya. Jadi 1/2 ini yang disebutkan dulu itu yang belakang ya. Jadi ini jadinya ni, terus bung, bung, no, ichi gitu ya. Ichinya ini sebutin di belakang ya. Ni-nya malah yang disebutin di depan gitu. Bung no ini artinya bagian ya. Bagian dari gitu ya. Sama juga kalau sepertiga berarti sang bung no ichi. Seperempat yong bung no ichi. Gampang banget ya. Seterusnya sampai misalnya 5/5 alias 1 ya. Itu go bung no go gitu ya. Gampang banget. Oke. Kita lanjut lagi ke pecahan desimal ya. Jadi, kalau pecahan desimal itu lebih gampang lagi. Misalnya 0,1 berarti re teng ichi. Sensei, kalau misalnya 0,1 ini mau dibilang zero tengichi boleh nggak? Boleh. Orang Jepang pun ada yang bilang kayak gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Cuma di sini saya tuliskan yang re tengichi ya, karena secara teori itu kalau angka desimal itu nolnya pakai re ya, bukan zero gitu ya. Jadi kalau untuk 0,1 itu komanya itu di Jepang nggak pakai koma ya, tapi pakai titik dan titik itu dibacanya teng ya. Jadi 0,1 retengichi, 0,2 retengni dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan adalah di sini ya. Kalau 1,1 atau 1,0, 1 itu dibacanya iteng ya. 1 titik itu dibacanya iteng ichi. Kalau untuk 1,1, 1,1 gitu ya. Ini udah saya apa itu namanya? Pakai pertebal iteng ichi. Terus habis itu di angka 8 juga perlu diperhatikan hatteng ichi. Di angka 10 juga perlu diperhatikan. Itu aja jiteng ichi atau juteng ichi gitu ya. Sensei, terus kalau angka di belakang komanya itu banyak, bacanya gimana? Baca aja satu-satu. Misalnya ini ya. Re, teng, ichi, ni, sang gitu ya. Jadi bukan hyaku, ni, jusang, tapi baca satu-satu ya. Ichi, ni, sang. Gitu ya. Oke. Untuk pelajaran angka di bab 3, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Minasang semangat. Gambatte kudasai ne. Bye-bye.